Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jenika Caroline dengan NIM 5554240-157. Pada kesempatan ujian tengah semester ini, saya akan membahas tema peran ekonomi Islam dalam pembangunan berkelanjutan. Melalui video ini, saya ingin menunjukkan bagaimana nilai-nilai Islam tidak hanya mengatur ibadah, tetapi juga menjadi solusi nyata bagi ekonomi modern dan keberlanjutan umat manusia. Pembangunan berkelanjutan adalah proses pembangunan yang memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Ini mencakup 3 aspek utama, yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan. Pembangunan berkelanjutan bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan kesejahteraan sosial. Selanjutnya ada peran ekonomi syariah dalam pembangunan berkelanjutan. Peran yang pertama itu ada pengelolaan sumber daya yang bertanggung jawab. Ekonomi syariah mendorong pengelolaan sumber daya yang bertanggung jawab dengan prinsip kehati-hatian dan transparansi. Dalam bisnis dan investasi ini berarti memprioritaskan praktik-praktik yang ramah lingkungan dan berkelanjutan dengan menghindari praktik eksploitasi dan memastikan bahwa semua aktivitas bisnis dilakukan dengan cara yang etis. Ekonomi syariah membantu menjaga keseimbangan ekosistem dan mendukung keberlanjutan sumber daya. Contohnya yaitu perusahaan yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah mungkin menerapkan kebijakan pengelolaan limbah yang efektif dan menggunakan teknologi yang mengurangi dampak lingkungan. Contoh peran yang kedua yaitu investasi yang berkelanjutan dan etis. Instrumen keuangan syariah seperti sukuk atau obligasi syariah dan reksadana syariah dirancang untuk investasi yang sesuai dengan prinsip syariah dan berfokus pada proyek-proyek yang bermanfaat bagi masyarakat. Investasi ini tidak hanya menghindari sektor-sektor yang dilarang dalam Islam, tetapi juga memprioritaskan proyek-proyek yang mendukung pembangunan berkelanjutan dan perlindungan lingkungan. Contohnya yaitu sukuk hijau yang diterbitkan untuk membiayai proyek energi terbarukan atau infrastruktur ramah lingkungan, merupakan contoh investasi syariah yang mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan. Peran yang ketiga yaitu pengembangan usaha kecil dan menengah atau UKM. Ekonomi syariah mendukung pengembangan UKM dengan menyediakan pembiayaan yang adil dan berbasis bagi hasil. Itu membantu UKM mengakses modal tanpa terjebak dalam utang berbunga yang dapat membebani mereka. Dengan memfasilitasi pertumbuhan UKM, ekonomi syariah berkontribusi pada penciptaan lapangan pekerjaan dan pengembangan ekonomi lokal. Contohnya, pembiayaan mudharabah atau bagi hasil untuk UKM memungkinkan para pengusaha lokal untuk mengembangkan usaha mereka dan meningkatkan daya saing mereka tanpa harus membayar bunga. Peran yang keempat itu ada pembangunan komunitas dan tanggung jawab sosial. Ekonomi syariah menekankan tanggung jawab sosial perusahaan dan individu. Ini termasuk kontribusi terhadap kesejahteraan komunitas dan partisipasi dalam kegiatan sosial yang bermanfaat. Melalui tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR dan inisiatif komunitas, perusahaan yang mengikuti prinsip syariah berperan dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Contohnya yaitu perusahaan syariah mungkin terlibat dalam program-program kesehatan masyarakat, pendidikan, dan pengembangan komunitas, memberikan dukungan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat lokal. Selanjutnya ada pemberdayaan ekonomi dan keadilan sosial. Ekonomi syariah menekankan pada keadilan sosial dengan memastikan bahwa kekayaan didistribusikan secara adil dan merata melalui mekanisme zakat, sedekah, wakaf. Ekonomi syariah berkontribusi pada pengurangan kemiskinan dan ketimpangan sosial. Dana zakat dan sedekah digunakan untuk membantu mereka yang membutuhkan, sedangkan wakaf mendukung pembangunan infrastruktur sosial seperti sekolah, rumah sakit, dan masjid. Contohnya itu
Program zakat yang dikelola secara efektif dapat membantu mengangkat komunitas dari kemiskinan dengan menyediakan pendidikan, pelatihan, keterampilan, dan modal usaha bagi individu yang kurang beruntung. Pembangunan berkelanjutan dan green economy. Konsep pembangunan berkelanjutan ini kemudian dipopulerkan melalui laporan berjudul Our Common Future atau Hari Depan Kita Bersama yang diterbitkan pada tahun 1987. Di dalam konsep tersebut terkandung dua gagasan penting. Yang pertama, gagasan kebutuhan, khususnya kebutuhan esensial kaum miskin sedunia yang harus diberi prioritas utama. Yang kedua, gagasan keterbatasan yang bersumber pada kondisi teknologi dan organisasi sosial terhadap kemampuan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan kini dan hari ke depan. Jadi, tujuan pembangunan ekonomi dan sosial harus dituangkan dalam gagasan keberlanjutan di semua negara, baik negara maju maupun negara berkembang. Berdasarkan perspektif ekonomi syariah, konsep ekonomi hijau memiliki kesesuaian dengan prinsip Maqadis al-Syariah. Secara terminologi, Maqadis al-Syariah adalah maksud Allah selaku pembuat syariat untuk memberikan kemaslahatan kepada manusia, yaitu terpenuhnya kebutuhan primer atau daruriyah, sekunder atau haziah, hingga tersier atau tahsinnya, agar manusia dapat memiliki kehidupan yang baik dan dapat menjadi hamba Allah yang benar. Untuk mencapai kehidupan yang sejahtera dan adil yang sesuai dengan Maqadis, salah satu upayanya adalah dengan adanya syariat yang harus dipenuhi oleh manusia. Pembangunan berkelanjutan dapat selaras dengan nilai-nilai yang ada dalam maqasid syariah. Di antaranya adalah menjaga agama, jiwa, ide, harta, serta generasi. Pembangunan Islam diartikan sebagai suatu proses membangun saling melengkapi antara permasalahan ekonomi, sosial, serta etika manusia dalam pembangunan. Terpaut dengan kehancuran area dalam pembangunan, itu pula tidak diperbolehkan dalam Islam. Pada tahun 2022, untuk menghasilkan nilai tambah bruto sebesar 1 miliar rupiah, rata-rata lapangan usaha membutuhkan energi sebesar 906,55 PJ. Ini mengidentifikasikan tingkat intensitas energi yang cukup tinggi yang digunakan dalam proses produksi atau kegiatan ekonomi untuk mencapai nilai tambah bruto tertentu. Maka, merencanakan kebijakan terkait pengelolaan energi yang lebih efisien di sektor-sektor ekonomi perlu dilakukan. Penggunaan energi yang efisien dan ramah lingkungan sesuai dengan ajaran Islam yang mendorong umat untuk tidak berlebihan dalam penggunaan sumber daya, mendorong pengembangan teknologi yang mengurangi konsumsi energi dalam produksi dapat dianggap sebagai langkah yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Prinsipnya yaitu ada prinsip tauhid. Ekonomi Islam mengajarkan bahwa bumi dan segala isinya adalah milik Allah. Manusia sebagai khalifah memiliki tanggung jawab untuk mengelola sumber daya alam secara bijaksana. Prinsip ini mengedepankan keadilan dalam penggunaan sumber daya, mencegah keserakahan, dan mempromosikan konsumsi yang berkelanjutan. Prinsip yang kedua ada keseimbangan atau mizan. Prinsip keseimbangan dalam ekonomi Islam menekankan pentingnya efisiensi ekologis. Manusia didorong untuk menjaga hubungan harmonis dengan alam yang mencakup pengelolaan sumber daya yang tidak merusak ekosistem. Hal ini berkontribusi pada stabilitas lingkungan dan keberlanjutan. Prinsip yang ketiga itu ada khalifah. Manusia sebagai pemimpin di bumi memiliki tanggung jawab untuk melindungi dan merawat lingkungan. Konsep kepemimpinan ini mencakup pengelolaan sumber daya alam yang beretika dan bertanggung jawab sejalan dengan nilai-nilai syariah. Prinsip yang keempat ada amanah, yaitu tanggung jawab manusia dalam mengelola lingkungan sebagai titipan Allah, mendorong praktik good governance. Hal ini mencakup transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya alam dan kebijakan pembangunan. Implementasi ekonomi Islam dalam green economy. Contoh konkretnya adalah program hutan wakaf yang dikelola oleh Badan Wakaf
Indonesia yang berfokus pada pelestarian lingkungan dan respon terhadap perubahan iklim. Inisiatif ini menunjukkan bagaimana ekonomi syariah tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga melestarikan ekosistem dan keberagaman hayati. Selanjutnya, peran ekonomi Islam dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. Ekonomi Islam mendukung pembangunan berkelanjutan untuk menerapkan prinsip-prinsip berbasis etika, keadilan, dan keseimbangan. Peran ekonomi Islam diwujudkan melalui berbagai instrumen dan praktik yang berfokus pada keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Instrumen keuangan syariah yang mendukung keberlanjutan yaitu zakat, infak, dan sedekah. Yang kedua ada wakaf produktif, yang ketiga ada sukuk bunga. Pengelolaan sumber daya alam secara berkeadilan. Dalam pengelolaan sumber daya alam, ekonomi Islam menerapkan konsep hima atau kawasan konservasi dan harim atau zona perlindungan yang relevan dalam melindungi ekosistem tertentu. Contoh modernnya yaitu inisiatif seperti hutan wakaf di daerah Lombok, Nusa Tenggara Barat untuk mencegah deforestasi. Selanjutnya ada dukungan terhadap UMKM ramah lingkungan. Lembaga keuangan mikro syariah seperti Baitul Mal, Wat Tamwil atau BMT mendukung UMKM yang berfokus pada bisnis ramah lingkungan. Pembiayaan mikro syariah yang diberikan oleh Baitul Mal, Wat Tamwil atau BMT membantu mengembangkan bisnis berbasis etika lingkungan seperti usaha daur ulang dan pertanian organik. Selanjutnya ada pendidikan dan kesadaran lingkungan berbasis nilai Islam. Pendidikan dan kesadaran lingkungan juga menjadi aspek penting dalam penerapan green economy. Kampanye Eko Masjid yang mengadopsi teknologi hemat energi dan pengelolaan air secara efisien. Selanjutnya ada kendala dan tantangan dalam penerapan ekonomi Islam untuk green economy. Menurut Anwar 2022, konsep ekonomi hijau sangat penting untuk memandu kebijakan pembangunan berkelanjutan. Karena konsep ini menjadi inti permasalahan maupun mengatur ekonomi dengan cara yang sesuai dengan prasyarat ekologis lokal dan global serta dinamika jangka panjang. Umat manusia menghadapi tantangan serius dalam beberapa dekade mendatang. Perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, meningkatnya ketidaksetaraan, dan tantangan lain. Jadi kesimpulannya itu, ekonomi syariah memiliki potensi besar untuk mendukung pembangunan berkelanjutan dengan prinsip-prinsip yang menekankan keadilan, etika, dan bertanggung jawab. Dengan memperdayakan ekonomi masyarakat, mendukung investasi berkelanjutan, mengelola sumber daya secara bertanggung jawab, dan berfokus pada tanggung jawab sosial, ekonomi syariah dapat menjadi solusi efektif untuk tantangan kesejahteraan sosial dan pembangunan berkelanjutan. Dengan memanfaatkan prinsip-prinsip ini, Indonesia dan negara-negara lainnya dapat menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih adil, berkelanjutan, dan bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.